Halo, perkenalkan nama saya Tisa Ramadhaniati. Di sini saya dari kelas 1D Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan menjelaskan keadaan Indonesia itu seperti apa. Apalagi tentang korupsi di Indonesia. Ya, itu tidak lain sangat biasa ya di Indonesia ini. Tapi kalian tahu tidak, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Dan ada tidak sih hukum, kenapa tidak dihukum mati saja gitu maksudnya? Seperti apa faktor individu dan sistemnya? Yaitu faktor individunya itu ada, korupsi itu dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi individu maupun sistem. Faktor individu meliputi itu keserakahan, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, dan kebutuhan ekonomi. Sementara itu, faktor sistem meliputi kelemahannya, pengawasan, kurangnya transparansi, kegagalan membangun sistem baik, monopoli kekuasaan tanpa akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kurang efektif. Keserakahan dan gaya hidupnya yang kurang konsumtif itu seseorang yang tamak dan memiliki gaya hidup yang mewah yang tidak sebanding dengan pendapatannya akan mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya, seperti korupsi. Moralitas lemah. Lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu membuat seseorang itu mudah tergoda dan untuk melakukan korupsi itu ketika mendapatkan kesempatan. Miris sekali. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan hidup yang mendesak juga dapat mendorong nih seseorang untuk melakukan korupsi sebagai jalan pintas. Sungguh menjijikan. Rasionalisasi. Individu dapat membenarkan tindakan korupsi mereka dengan alasan seperti semua orang melakukannya atau tujuan menghalalkan cara. Adapun faktor sistemnya itu monopoli kekuasaan tanpa akuntabilitas, karena kekuasaan terkonsentrasi tanpa adanya pengawasan yang memadai, potensi korupsi yang sangat besar. Sistemnya lemah. Kurangnya transparansi dan lemahnya sistem pengawasan membuat praktik korupsi itu lebih mudah terjadi dan sulit dideteksi. Ya, itu sering terjadi. Budaya organisasi yang korupsi. Adanya budaya organisasi yang mengabaikan etika, integritas, dan kejujuran akan menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi. Penegakan hukumnya yang kurang efektif. Proses hukum yang lambat atau tidak tegas itu dapat menciptakan rasa aman bagi pelaku korupsi, karena sanksi yang diterima mungkin tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Miris. Contohnya itu ada PT Pertamina yang diduga tuh korupsi tata kelola minyak mentah dengan perkiraan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Wow, itu sangat besar sekali. Ada lagi di BLBI, kasus korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ada juga PT Timah, kasus korupsi tata kelola timah yang diperkirakan merugikan negara mencapai sekitar 300 triliun. Wow, sangat besar sekali ya. PT Duta Palma terkait kasus penyerobotan lahan untuk perkebunan kelapa. Dan ada pula PT Jiwasraya dan PT Asabri. Kasus korupsi tersebut pengelolaan dana pensiun di kedua perusahaan tersebut. Waduh, pensiun aja di korupsi ya. Ada juga Kementerian Pertanian. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.
Waduh, udah mantan aja udah masih itu ya. Adapun kasus gula. Kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kasus haji aja udah kasus ini. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali terkait mengangkatkan panitia haji dan penggunaan dana operasional Menteri DOM. Sungguh miris ya. Kasih. Assalamualaikum.